Dan pemirsa, untuk selanjutnya kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah penguatan cukup signifikan untuk indeks harga saham gabungan dan kembali menembus level 7.100-an dan tampaknya level tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Dan kami ingatkan kembali Anda sudah bisa bergabung di kolom WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo yang merupakan Head of Investment Reswara Kian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore. Baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Kiswoyo ketika dari bursa Asia lebih cenderung tertekan data PMI China yang kembali melambat. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi Amerika yang masih tangguh. Dan ini juga sedikit memberikan keraguan dari para investor akankah The Fed akan dovish ke depannya atau tidak. Bagaimana analisis Anda terlebih dahulu secara teknikal penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? IHSG sudah berhasil naik di atas 7.000 dan sudah stabil di atas tutupnya di atas 7.000. Saat ini range-nya sudah berbeda menjadi area bawahnya menjadi level support 7.000 dan atasnya adalah 7.250. Jadi dia akan mencoba menembus level 7250, setelah menembus level 7250 barusan dia akan bikin new high baru. Jadi memang bulan Desember ini adalah bulan yang dikatakan bullish atau sangat baik untuk IHSG. Dalam 20 tahun terakhir itu hanya tahun kemarin saja IHSG merah di bulan Desember. Sisanya 19 tahun terakhir itu IHSG selalu hijau terus, dan semoga harapan kali ini tahun ini kita masih ada window dressing, artinya bulan Desembernya kita akan hijau. Dan jangan lupa juga bahwa IHSG adalah gambaran ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan. Jadi memang kalau kita tahu bahwa ekonomi kita cenderung stagnan atau stabil, tapi masih di level area 5%. Tapi jangan lupa di bulan Desember itu ada puncak konsumsi domestik nomor 2. Jadi kalau kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia disokong oleh konsumsi domestik, puncak konsumsinya yang pertama itu waktu Lebaran, yang kedua ini nanti libur Natal Tahun Baru, ditambah lagi kita lagi musim kampanye. Jadi kalau kampanye itu kan ada istilah dan tanda kutip bagi-bagi uang. Nah, masyarakat ketika dapat uang itu biasanya mereka akan belanja lagi, artinya akan meningkatkan konsumsi domestik, sehingga itu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya menjadi lebih baik. Apalagi tahun depan pemilu kita ada 2 kali. Jadi yang Februari itu adalah Pilpres, terus ada lagi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu kalau nggak salah September, Oktober, November. Nah itu jadi akan ada puncak konsumsi lagi yang berikutnya. Artinya kampanye lagi, bagi-bagi duit lagi. Sehingga sampai pertengahan tahun depan itu harusnya ekonomi kita aman karena konsumsi kita akan gede. Karena bagi-bagi duitnya itu akan turun ke masyarakat dan masyarakat untuk membelanjakan. Baik. Makanya IHSG sekarang lagi bergerak cenderung naik duluan, karena seperti saya katakan tanda-tandanya sebelum ekonomi kelihatan datanya bagus biasanya IHSG-nya akan naik duluan seperti itu. Pak Kiswoyo, yang cukup menarik adalah intraday hari ini indeks harga saham gabungan sempat menembus di atas level 7.100-an. Namun level ini belum mampu dipertahankan. Penguatan indeks harga saham gabungan kali ini kurang didukung atau kurang ditopang oleh saham-saham big cap, terutama dari sisi perbankan ataupun juga dari beberapa saham big cap lainnya. Bagaimana Anda melihat posisi ini mengingat besok sudah memasuki perdagangan di Desember, Pak? Kemudian juga menganalisis lebih jauh lagi terkait juga dengan peluang window dressing nantinya. Sebetulnya kalau kita lihat bahwa memang belum ada, tapi ini kita IHSG itu naik gantian. Jadi kalau misalnya perbankannya sudah naik semua, big cap sudah naik semua, malah kita bingung, ini apakah IHSG masih bisa naik apa enggak. Jadi ketika IHSG sudah mendekati, mungkin setelah IHSG melewati 7250, barusan mungkin big cap akan bergerak. Karena biasanya kalau big cap-nya udah bergerak, itu kita sudah melewati. Ini kemungkinan sampai kapan? IHSG masih bisa naik lebih tinggi lagi nggak? Jadi memang untuk BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Astra International, dan Telkom itu mereka saat ini masih belum bergerak cukup tinggi. Yang memang yang masih ketinggalan itu Astra dan Telkom, itu mereka belum bikin new high sama sekali. Sementara kalau BCA, BRI, Mandiri, sama BBNI itu sudah berapa kali bikin new high terus. Sehingga polanya saya lihat mungkin nanti motor penggerak IHSG ke depan yang naik lebih tinggi adalah untuk Astra International dan Telkom, karena mereka belum new high sama sekali. Dan juga jangan lupa, kalau kita tadi bicara IHSG adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia, kalau untuk di saham ada, itu namanya saham Astra International, ASI. Jadi laporan keuangan Astra ini menjadi gambaran ekonomi Indonesia ke depannya. Kalau revenue-nya dia baik atau naik, profitnya naik,
artinya ekonomi kita juga akan ada kenaikan. Jadi sekarang memang lagi memantau laporan keuangan Astra Internasional juga seperti itu. Baik Pak Kiswoyo, di tengah saham-saham big cap belum mampu memberikan dorongan yang cukup signifikan. Saham-saham dari infrastruktur, terutama dari grup ada Brand, kemudian juga ada BRPT, kemudian juga ada TPIA. Tampaknya ini adalah menjadi saham yang mendorong penguatan indeks harga saham gabungan ketika dorongan dari saham-saham big cap belum maksimal. Nah nanti di segmen selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, apakah termasuk saham-saham big cap, dan kemudian bagaimana strateginya, terutama jelang menghadapi perdagangan di sisa akhir tahun 2023. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.